Halo teman-teman, gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Balik lagi di Kempot, Kepoteker Mengoceh di podcast episode ke-8. Yeay. Yeay. Oh iya, kali ini masih sama aku, Cacen. Aku Laila. Aku Niza. Dan aku Kid Free. Oke, udah lengkap semuanya nih. Di episode 8 ini kita mau ngelanjutin bahasan di episode 7, yaitu terkait mendapatkan obat. Teman-teman masih ingat kan? Ya. Episode 7 kita bahas apa? Mendapatkan obat di tempat-tempat yang resmi. Iya, benar sekali. Terus di episode kali ini kita mau membahas tempat-tempat mendapatkan obat tapi tidak resmi kayak gitu. Apotek online juga kan? Iya, sama apotek online. Kan kita kemarin belum jelasin banyak tentang apotek online. Masih secara umum aja. Nah, langsung saja kita mulai dari apotek online. Kemarin kan bilangnya kalau apotek online tuh secara umum dia lebih praktis dibanding dengan apotek offline. Soalnya kan kita nggak perlu datang ke apoteknya, tapi bisa langsung pesan dari rumah. Terus produk obatnya dikirim kayak gitu toh. Benar. Nah, selain itu apalagi nih yang membedakan apotek online sama apotek offline? Kalau apotek online ada beberapa yang udah menyediakan jasa konsultasi, konseling gitu kan. Nah, tapi ada juga yang belum bisa nih untuk menyediakan jasa konseling dan konsultasi gitu. Iya. Iya. Jadi belum semua gitu loh. Nggak kayak apotek offline gitu ya? Selalu Jadi fitur konseling obatnya tuh nggak semua ada. Oh, kayak gitu. Dan Kalau apotek offline kan kalau ada apotekernya kita pasti bisa konseling kayak gitu toh. Beda lagi kalau kayak apotek online. Gimana Kit? Kalau konselingnya di apotek online tuh mungkin kurang puas gitu ya sebagai pasien. Karena kita soalnya kayak lewat chat gitu nggak sih? Ya, kayak nggak tatap muka. Bener banget. Kalau kita konselingnya tatap muka tuh mungkin lebih enak didengar, kalau nggak lebih tersampaikan pesannya. Tapi kalau lewat chat kadang ada miskom atau ekspresinya kurang bisa kita lihat gitu. Oh, kayak gitu. Nah, kalau mungkin ada yang bilang gini, kan konsultasi bisa lewat video call. Nah, kalau lewat video call kan ada kemungkinan kendala sinyal atau jaringannya terlalu lemah atau gimana kayak gitu kan. Soalnya kalau online itu kan butuh jaringan internet juga gitu toh. Kayak gitu kalau terkait konseling di apotek online. Terus kalau di apotek offline kan kita udah nyebutin kalau di apotek offline kita bisa memanfaatkan layanan penebusan resep gitu toh. Iya. Kalau di apotek online bisa juga nggak sih? Bisa, tapi mungkin prosedurnya lebih rumit ya. Iya. Karena harus scan resep, terus nanti dikirim ke website apotek online-nya gitu. Oke. Dan kayaknya tergantung apotek online juga sih. Kayaknya ada yang nggak melayani. Oh, berarti perlu dilihat dulu ya si apotek online ini menyediakan layanan tersebut apa enggak. Selain itu, resep yang boleh dilayani juga harus menaati aturan gitu loh. Karena pemerintah juga udah ngasih peraturan mengenai resep yang boleh ditebus secara online. Iya, benar. Aku detailnya belum baca banget, tapi ya intinya ada juga peraturan yang harus ditaati. Oke, berbeda gitu ya peraturannya. Iya. Oke, selain itu ada nggak sih perbedaan apotek online dibanding dengan apotek offline selain konseling, selain resep, selain kepraktisannya? Biayanya mungkin kalau di online lebih mahal. Lebih mahal karena ada tambahan uang kirim. Ongkos kirim, delip. Biaya pengiriman gitu ya? Iya. Oke. Selain itu mungkin itu kalau misalnya di desa yang belum terlalu melek teknologi, mungkin bisa kesulitan gitu kalau misalnya mengakses apotek online, malah lebih praktisnya datang ke apotek offline. Apalagi di desa-desa tuh kan kadang kan sinyal juga nggak ada.
Terus habis itu kadang ada juga masih ada orang yang belum melek teknologi gitu loh. Kayak misal nih juga nggak harus di desa wes, misal di kota tapi udah lanjut usia, kayak kurang paham akan teknologi kan juga mereka akan kesulitan gitu untuk mengakses apotek online. Iya, benar banget sih. Nggak cuma orang desa ya yang nggak melek Iya. teknologi, bisa jadi yang di kota pun belum bisa. Iya. Oke. Ternyata ada beberapa perbedaan ya dari apotek online dan offline. Ada lagi nggak yang ditambahin terkait apotek online? Udah sih. Mungkin itu dulu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa lo DM langsung ya ke IG kita. Ya, benar sekali. Siapa tahu masih ada yang ingin ditanyakan. Iya, atau ada yang ganjel-ganjel gitu. Iya. Oke. Nah, sekarang kita bahas yang nggak resmi ya, teman-teman. Teman-teman pernah nggak sih lihat obat-obatan yang ada di swalayan atau di warung-warung kayak gitu, di toko kelontong atau di minimarket? Kayak gitu pernah kan? Pernah. Iya, sering ya. Iya. Nah, pertanyaanku kalau beli obat di tempat-tempat kayak gitu sebenarnya boleh nggak sih atau aman nggak sih? Boleh dan aman sih. Iya, Kalau yang tergantung dibeli obatnya. Iya, obat bebas dan obat bebas terbatas. Oh, berarti Itu tergantung berarti obat. aman. Kalau misalnya obat yang harusnya beli di apotek tapi malah beli di tempat yang nggak resmi, itu kan nggak betul juga. Nggak boleh ya kayak gitu. Kenapa kok nggak boleh? Karena yang resmi itu yang udah dapat izin kan, dan ada alasannya kenapa diizinkan gitu, karena biar nggak disalahgunakan yang pertama, terus yang kedua biar sesuai juga sama kondisi pasien, yang ketiga ada penanggung jawabnya. Kalau yang nggak resmi kan siapa penanggung jawabnya? Yang punyanya toko. Nah, kalau yang resmi kan ada penanggung jawabnya, kayak kalau di apotek tuh ada apoteker atau di toko obat berizin tuh ada tenaga teknis. Iya, tuh. Oke. Berarti kalau yang di tempat-tempat kayak gitu boleh, tapi terbatas hanya obat-obatan golongan obat bebas sama obat bebas terbatas gitu ya? Iya. Nah, kalau misalkan masih bingung, apa sih obat bebas, apa sih obat bebas terbatas? Nah, itu bisa dilihat ya di postingan Instagram kita tuh, kita pernah ngasih tahu golongan obat-obatnya. Nah, itu mungkin bisa dibaca lagi. Bedanya apa? Terus tanda-tandanya apa sih kalau obat bebas tuh, obat bebas terbatas tandanya apa kayak gitu? Ada simbol-simbolnya sendiri teman-teman. Nanti di kemasan produk obat pun bakal tercantum logo obat di mana yang ngelabelin bahwa itu obat bebas atau obat bebas terbatas atau obat keras, psikotropik dan lain sebagainya. Iya, benar sekali. Terus itu kondisi yang nggak resmi ya. Yang kondisi yang nggak resmi yang pertama, yang tentang obat di swalayan atau di minimarket atau di warung-warung kayak gitu. Terus ini kondisi yang kedua. Teman-teman pernah menemui nggak sih atau mungkin mengalami sendiri kayak kejadian gini? Misal ada teman dekat atau saudara atau keluarga gitu, pas teman-teman tiba-tiba sakit, terus cerita ke mereka, kemudian mereka merekomendasikan atau mengasih obat. Sambil bilang, aku dulu juga sakit kayak gini loh, terus tak minumin obat ini, dan ternyata langsung sembuh, coba kamu pakai obat ini deh, terus dikasih kayak gitu. Nah, itu menurut teman-teman gimana sih? Boleh apa enggak kayak gitu? Kalau untuk merekomendasikan dan obatnya itu obat bebas, itu kayaknya nggak apa-apa sih. Cuman dari maksudnya kitanya juga harus paham kalau misalnya satu obat tuh kalau misalnya satu obat bisa berefek baik di satu orang, belum berarti bakal berefek baik juga di orang lain, karena kondisi kedua tuh beda-beda. Terus siapa tahu juga kita sebenarnya nggak cocok sama obat itu, entah itu punya alergi atau punya kontraindikasi. Oh iya. Jadi kontraindikasi itu kondisi di mana tubuh kita punya kondisi tertentu terus berefek sama obat itu. Jadi dengan kita minum obat itu nanti obatnya tuh bakalan terpengaruh gitu, entah efeknya nurun, entah efeknya bisa aja hilang kayak gitu. Atau malah jadi kemanjuran. Iya. Kemanjuran.
Iya. Nya malah ke toxic gitu ya di dalam Iya, tubuh. itu Toxic maksudku. nantinya. Berarti bisa tak simpulin kalau kontraindikasi itu kondisi yang menjadikan kita tidak disarankan mengkonsumsi obat tersebut gitu ya. Iya, benar banget. Iya, tidak disarankan. Dan di Oke. kemasan obat juga pasti ada aja nggak sih informasi tentang itu, Iya. perhatian, Iya. kontraindikasi gitu. Kita harus pintar-pintar aja lihat lagi obatnya tuh baik nggak sih buat kita gitu. Oke. Berarti yang tentang sharing obat atau merekomendasikan obat itu tadi kita harus benar-benar paham kondisi kita kayak apa, kondisinya emang masih ringan, gejala ringan, atau kondisi yang udah berat dan perlu pemeriksaan dokter kayak gitu toh. Barangkali ada penyakit yang kita nggak tahu dan ternyata butuh obat lain kayak gitu toh. Iya. Nah, terus kita harus paham kondisinya, kondisi tubuh kita atau kondisi tubuh orang yang sakit itu, kita juga harus paham benar-benar tentang obatnya, itu isinya apa aja, terus kontraindikasi apa enggak sama kita. Soalnya kan kondisi orang tuh bisa macam-macam, ada yang pas batuk itu, ada yang gandengan sama pilek, sama pusing, ada yang cuma batuk toh, kayak gitu toh. Soalnya juga ada kemungkinan kita alergi sama bahan yang ada di obat itu. Gitu juga. Iya. Jadi kita juga harus baca komposisi dari obatnya gitu ya. Siapa tahu ada obat yang kita alergi di dalamnya gitu. Biasanya kalau seorang punya alergi tuh orang itu tahu nggak sih? Iya. Iya, karena mungkin udah pernah mengalami sesuatu di mana konsumsi obat ini malah ada efek samping atau ada alergi. Tapi kalau misalnya setelah dilihat lagi dan gejalanya masih ringan, ya udah nggak apa-apa menyesuaikan rekomendasi dari orang lain itu. Iya. Tapi untuk resikonya kan kondisinya sama obatnya kayak gitu. Iya, tetap menyesuaikan. Benar tentang hal itu. Kayak gitu sih contohnya yang tentang mendapatkan obat secara tidak resmi, bisa dari toko atau swalayan atau minimarket yang menyediakan obat, atau bisa dari rekomendasi atau dikasih orang lain kayak gitu. Mungkin dari teman-teman ada tambahan contoh kondisi mendapatkan obat yang tidak resmi? Yang penting kalau mau sharing obat harus hati-hati sih gitu. Dan kita juga harus notice kalau obat yang direkomendasiin itu adalah obat bebas atau bebas terbatas yang aman, bukan obat keras yang didapat orang lain saat diberikan oleh dokternya gitu. Iya, apalagi kayak obat resep gitu malah direkomendasiin ke orang lain. Iya, karena dengan alasan manjur nih di aku, kamu cobain ini aja dari dokter. Nah, padahal itu obat keras. Iya, walaupun menggiurkan ya. Aja beda. Menggiurkan dan sangat bisa dipercaya omongannya, tapi kita harus tetap kritis. Iya benar. Aku mau nambahin lagi nih. Kalau soal sharing obat tadi juga perlu diperhatikan tentang tanggal kedaluarsanya, ya kan teman-teman? Iya benar banget. Soalnya kalau di apotek atau di instalasi farmasi itu kan ada petugas-petugas atau si apotekernya itu juga bertanggung jawab kayak mengecek produk-produknya ini sebenarnya udah kedaluarsa apa belum, kondisinya masih layak diberikan kepada pasien atau enggak, kayak gitu kan? Iya. Nah kalau rekomendasi dari orang lain yang bukan ahlinya atau dari teman atau dari saudara kayak gitu kan belum tentu mereka mengecek gitu loh tanggal kedaluarsanya kapan. Mungkin ada kan ada kemasan yang tanggal kedaluarsanya cuma di bagian pojok kayak gitu, dan itu mungkin yang bagian pojok itu udah hilang. Nah kita kan itu nggak tahu. Iya benar. Iya. Udah nggak ada keterangan tanggal kedaluarsanya, nah itu lebih baik tidak digunakan karena tidak ada jaminan bahwa obat itu aman untuk digunakan, gitu kan teman-teman? Iya benar. Terus kekurangan dari obat rekomendasi kayak gitu, kita juga belum tentu tahu BUD-nya kapan, bener kan? Iya. Kayak gitu teman-teman. Mungkin itu dulu ya bahasan tentang mendapatkan obat yang nggak resmi sama yang di apotek online. Iya. Oke, aku simpulin langsung aja ya teman-teman.
Yang pertama tentang apotek online tadi yang membedakan dengan apotek yang offline. Kalau apotek online itu lebih praktis. Terus kalau soal konseling dan layanan penebusan resep itu belum tentu semua apotek online menyediakan layanan tersebut. Kayak gitu sih bedanya secara umum dengan apotek yang offline. Terus kalau untuk kondisi mendapatkan obat yang tidak resmi, yang pertama dari swalayan atau dari toko atau dari warung-warung kayak gitu, itu tuh diperbolehkan dan aman jika obatnya hanya tergolong obat-obatan bebas dan obat bebas terbatas kayak gitu. Terus untuk kondisi yang sharing obat ini sangat perlu diperhatikan kondisi kesehatan dari teman-teman atau kondisi kesehatan dari pasien yang dikasih obat itu kayak apa, harus benar-benar paham gitu loh teman-teman kondisinya. Soalnya kan kondisi antara penyakit satu yang penyakit yang lain itu bisa aja mirip kayak gitu. Terus selain paham tentang kondisi kesehatannya, harus diperhatikan juga tentang obatnya itu, obat yang diberikan itu loh. Itu harus dipahami obatnya isinya apa, terus penggunaannya seperti apa, masih aman atau enggak jika digunakan, kayak gitu. Gitu teman-teman, kesimpulan dari topik mendapatkan obat di part 2 episode 8 ini. Yeay, akhirnya. Yeay. Kita sampai di ujung episode. Kita tutup dengan Kira ujung gini ya, Chan. Sekian dulu ya episode 8 kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. Amin. Semoga pemahaman. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Ya, nanti kalau misalnya paham atau butuh penjelasan lebih lagi, bisa tanya di DM Instagram kita @kepoteker_ atau komen di YouTube kita. Kepoteker kayak gitu. Kepoteker. Oke, kita tutup ya. Pakai tagline. Siap? Siap. Siap. Kepoteker. We know. We We share. share. We care. Yeay. Di episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Bye-bye.